Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fid din, a'azzanallahu wa iyyakum. Kita tentu menginginkan nasihat-nasihat yang kita berikan, perkataan yang kita ucapkan kepada manusia, ya, seperti misalnya kita sebagai seorang bapak, kalau kita ngasih nasihat anak itu sampai ke hati mereka. Kalau kita seorang guru, ajaran kita, perkataan kita sampai juga ke hati mereka. Anda seorang dai, seorang ustadz, pengen agar ya taklim yang kita berikan itu, ya, kajian yang kita berikan itu sampai ke hati manusia. Nah, bagaimana sih sebenarnya kiatnya agar kita itu, perkataan kita itu berbobot, ya, agar perkataan kita itu sampai ke dalam hati-hati manusia. Bukan cuma sekedar orang kagum dengan perkataan kita, ya. Kalau cuma sekedar kagum, cukup kita belajar retorika, latihan ceramah di depan kaca atau di depan sawah. Kalau orang zaman dulu bilang, kalau mau jadi penceramah hebat, coba di depan sawah, pantai ceramah. Anggap orang depan kita tuh benda mati semua. Nah, gak lama kita akan menjadi penceramah yang hebat, berbusa-busa kita bicara. Tapi masalahnya, sampai nggak ini perkataan kita, nasihat kita ini ke dalam hati manusia, kan? Allah berfirman di surah Al-Baqarah 204, wa minan nasi may yu'jibuka qawlu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa 'aladul hisab. Di antara manusia itu, kata Allah, ada orang-orang yang membuat takjub terhadap perkataannya di dunia ini. Tapi Allah menjadi saksi, ya, bahwa yang di hati mereka itu adalah merupakan penentangan yang paling keras terhadap Allah. Jadi ada orang yang memang pintar bicara, bagus retorika, kita kagum semuanya, tapi sebenarnya bisa jadi dia adalah orang yang paling menentang Allah dan Rasulnya, waliyadzubillah, ya kan? Nah, perkenalkan di sini kami ingin menyampaikan sedikit hikmah dari salah satu kitab ulama terdahulu, ya. Kitab ini masyhur sekali, ya. Judulnya adalah Al-Hikam, ya, atau diartikan hikmah-hikmah, karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya. Beliau mengatakan dalam Al-Hikam ini, ya, di perkataan 194 sampai 196, ya. Beliau mengatakan, man 'abbara an bisati ihsanihi asmatathul isaah. Siapa yang berbicara itu hanya, ya, karena ingin, ya, menunjukkan kebaikan dirinya, bagusnya dirinya, ya, asmatathul isaah, dia akan diam, ya, ketika keburukannya itu tampak atau muncul, ya. Jadi kita bicaranya hanya karena ingin kebaikan diri kita, rasa kita ini udah paling bagus. Akhirnya ketika ada keburukan kita yang muncul, ya, kita nggak bisa ngomong, atau malah pura-pura nggak tahu, gitu loh, ya. Wa man 'abbara an bisati ihsanillahi lam yasmut idza asaa. Dan siapa yang bicara itu karena ingin menunjukkan kebaikan Allah kepada dirinya. Nah, ya, kita ini punya ilmu, kita menjadi baik, ya, menjadi dapat hidayah, itu karena Allah semuanya, bukan karena hebatnya kita. Lam yasmut idza asaa. Dia nggak akan diam, ya, kalau dia ternyata salah, gitu loh. Nah, jadi kita bukan nabi, Pak.
ya, bukan Rasul. Bisa saja kita terperosok dalam kesalahan, baik sengaja atau tidak. Nah, orang yang mau mengaku salah itu adalah orang yang selama ini kalau berbicara itu bukan hanya ingin menunjukkan bagusnya dirinya, tapi dia ingin menunjukkan begitu bagusnya atau baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan ya, tasbiqu anwarul hukama aqwalahum. Fahaitsu shara ta'bir fahaitsu shara tanwir wasala ta'bir. Ya. Cahaya para ahli hikmah itu telah dahulu ya menembus hati manusia sebelum ucapan-ucapan mereka. Ya. Fahaitsu shara tanwir, maka ketika cahaya ini sudah masuk terlebih dahulu, ya, wasalat ta'bir, maka kata-kata ini akan juga mudah untuk sampai kepada hati manusia. Masya Allah, ya kan? Jadi para ulama kita itu, ya, karena mereka hatinya bersih, ya kan, jiwanya ikhlas, ya kan, ya, tidak pernah mengharap apa-apa kecuali hanya Allah, maka hati mereka itu menjadi bercahaya. Nah, cahaya inilah kata Imam Athaillah ini masuk lebih dulu ke dalam hati manusia sebelum mereka bicara, ya kan? Sebelum mereka bicara. Nah, dulu kan para ulama-ulama kita itu adalah orang-orang yang paling menjaga hati mereka, menjaga amaliyah mereka. Jadi mereka belum bicara saja, itu orang sudah istilahnya sudah terpesona ya, karena pancaran daripada kesolehan ini. Ya. Ibnu Sirin rahimahullah itu diceritakan seorang ulama salaf. Kalau dia masuk pasar itu Pak, ya, itu orang-orang yang lagi sibuk bertransaksi, lagi dagang itu, ketika melihat wajah Ibnu Sirin, ya, Muhammad bin Sirin rahimahullah, itu semua langsung berzikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Jadi kayak kayak kecipratan daripada kesolehan dia, cahaya di hati dia itu, ya. Wallahu alam, orang seperti itu ada nggak pada hari ini? Karena sesungguhnya ya, namanya cahaya daripada perkataan kita itu ya, itu juga setara dengan cahaya yang ada di hati manusia. Ya. Hati-hati kita, para pembicara ini, para dai ini, kalau hati kita bercahaya, ya, maka akan menembus ke dalam cahaya hati manusia. Kalau hati kita gelap, hati kita gelap. Hati gelap itu hati yang kosong dari Allah gitu ya, kosong dari keikhlasan. Maka perkataan kita pun akan menjadi hambar, ya kan? Akhirnya manusia yang mendengar dan juga menjadi hambar, kayak nggak dapat apa-apa. Dia juga mengatakan, kullu kalamin yabruzu alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraza. Semua pembicaraan itu ya akan keluar sebagaimana keadaan hati yang menyelimuti. Jadi apa yang keluar dari kata-kata kita ini Pak adalah pancaran daripada isi ya kondisi hati kita. Ya. Kalau hati kita bagus, bersih, maka yang keluar dari kata-kata kita ini juga adalah sesuatu yang bagus dan bersih. Masuk pula nanti akan ke dalam hati-hati manusia. Yahya bin Mu'ad rahimahullah pernah mengatakan, seorang ulama salaf, al-qulub kal-qudur fis sudur taghli bima fiha. Hati itu ibaratnya adalah seperti periuk ya, di dada manusia. Dia akan memasak di dalamnya itu. Wa bagharifaha alsinatuhum alsinatun fantazur rajul hatta yatakallam. Kemudian lidah, kemudian ciduknya,
ciduk dari periuk tadi adalah lisannya. Nah, fantazir rajulu hatta yatakallam. Tunggulah, ya. Jangan dulu menilai seseorang sebelum dia bicara. Fa inna lisanahu yaqtarifu alaka ma fi qalbihi min baini hulwin wa hamidin wa azbin wa ujajin. Karena lisan manusia itu, ya, adalah, ya, ciduk daripada isi hatinya. Ya. Apakah nanti menjadi manis, pahit, segar, asin, dan semuanya. Yukhbirka an ta'mi qalbihi ikhtirafu lisanahu. Ya. Maka, ya, rasa daripada hati itu akan memberitahukan dengan apa yang keluar dari lisan, dari kata-katanya. Ya. Ibaratnya kalau teko itu isinya susu, ya, ketika dia keluar akan keluar susu, nggak mungkin keluarnya kopi. Ya, teko itu isinya kopi, dia keluarnya kopi, nggak mungkin keluarnya susu. Kan kondisi hati kita itu mempengaruhi daripada kata-kata kita nanti. Ya. Ada seorang masalah namanya Hamdan bin Ahmad rahimahullah. Ditanya oleh seorang, mengapa wahai Tuhan perkataan para salaf, orang-orang terdahulu itu terasa lebih bermanfaat, ya, lebih mengena di hati kita. Ya, Bapak yang suka baca buku kan pasti baca berkata misalnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu, berkata Abdullah bin Mubarak, berkata Hasan Al-Basri. Kata-kata ulama salaf dulu kayak ini tuh lebih nyentuh gitu di hati kita. Apa jawaban beliau? Ya, beliau mengatakan karena mereka para ulama salaf itu berbicara itu demi kemuliaan Islam, demi kemuliaan agama, Pak. Sedang kita ini kalau bicara pasti demi kemuliaan diri kita, ya kan? Kita ini kalau bicara bagus-bagusin diri kita sendiri. Kan? Kita bicara tuh mengejar dunia, tuh, ya kan? Mengejar dunia. Kita bicara karena mencari keridhaan manusia, bukan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perkataan orang hari ini terasa sangat hambar, ya. Berbeda dengan orang-orang terdahulu. Wallahu besar, mudah-mudahan istri bermanfaat, ya, bagi saya dan ikhwan sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbagus hati-hati kita sehingga ketika kita menasihati manusia, membimbing keluarga kita, itu masuk ke dalam hati mereka apa yang kita katakan. Barakallahu fikum. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.